Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmataka wansur alaina hikmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin amma ba'du. Hadratul muhtaramun, bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan dalam minggu yang lalu mengenai muraqabah. Qala mu'alif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala muraqabah. Muraqabah artinya mengintai-intai atas anugerah Allah Subhanahu wa taala atau melihat-lihat atas anugerah Allah Subhanahu wa taala, tapi kita lihat dengan basirah kita. Basirah itu mata hati, ya, dari basirah kita, bukan dari mata kepala kita, tapi dengan basirah kita. Tentunya untuk menggerakkan dan menonjolkan daripada basirah kita atau mata hati kita itu juga tidak mudah. Tidak mudah, tidak gampang segampang kita membalikkan telapak tangan kita. Karena basirah itu selalu ketutupan dengan penyakit-penyakit hati, karena basirah itu tempatnya ada di dalam hati. Selagi penyakit-penyakit atau penutup-penutup hati tersebut tidak akan hilang ataupun tidak bisa menipis, maka sangat sulit basirah itu untuk muncul. Sehingga juga sangat sulit kita ajak untuk muraqabah, untuk selalu melihat-lihat ataupun mengintai-intai anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Sementara penyakit di dalam hati itu sangat tebal, ya, sangat tebal sekali. Di antaranya yang sudah kita pelajari dalam beberapa minggu yang lalu, ya, adanya nafsul amarah, adanya nafsul lawamah, itu selalu mengotori hati kita, ya, selalu mengotori hati kita, sehingga kalau hati kita kotor, maka basirah kita juga tidak akan muncul dan tidak akan mampu melihat anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala. Itulah
muraqabah. Ya. Sekali lagi muraqabah adalah mengajak basirah kita atau mata hati kita untuk mengintai-intai atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemarin diterangkan bahwa muraqabah, silakan apa? Muraqabah dibagi menjadi 20 bagian. Muraqabah yang pertama kemarin adalah muraqabah ahadiyah, ya. Muraqabah ahadiyah. Kemudian yang kedua adalah muraqabah ma'iyah dan yang ketiga adalah muraqabah aqrabiyah, kedekatan Allah terhadap kita, ya. Wa nahnu aqrabu min hablil warid, dan Allah sesungguhnya dekat dengan kita, dekatnya melebihi urat nadi. Kemudian yang keempat adalah muraqabah mahabbah fid dairatil ula. Kemarin udah ya, yang keempat ya. Ya, muraqabah mahabbah fid dairatil ula artinya mengintai-intai atas kecintaannya Allah terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Selalu kita lihat dan selalu kita gerakkan mata hati kita untuk melihat atas anugerahnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Bentuk kecintaannya Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman itu kadang-kalanya malah justru semakin bertambah beriman, semakin tambah susah, semakin tambah ujiannya, semakin tambah cobaannya, dan semakin tambah musibah dan balanya. Ini makanya kadang-kalanya jangan gersah ketika lagi dikasih ujian oleh Allah, dikasih musibah oleh Allah, karena itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Sebagaimana gambaran bagaimana kita bisa naik kelas, ya, kalau kita tidak melewati beberapa proses ujian, melewati beberapa proses cobaan. Nah, ujian-ujian yang diberikan oleh guru kita itulah nanti yang akan mampu menaikkan kita dari kelas 1 menjadi kelas 2, dari kelas 2 menjadi kelas 3. Itu muraqabah mahabbah fid dairatil ula, yaitu muraqabah yang keempat. Kemudian masuk kepada muraqabah yang kelima. Muraqabah yang kelima adalah muraqabah mahabbah fid dairatis saniyah. Ya. Kalau yang keempat tadi muraqabah mahabbah fid dairatul ula, kemudian yang kelima adalah muraqabah mahabbah fid dairatus saniyah. Artinya menggerakkan mata hati kita untuk mengintai-intai atas kecintaannya Allah terhadap orang mukmin dan kecintaannya orang mukmin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang pertama, kalau yang keempat tadi hanya kecintaannya Allah terhadap orang yang beriman dengan berbagai macam ujian, dengan berbagai macam cobaan, dengan berbagai macam fitnah, bala, musibah, kekurangan rezeki, masalah-masalah yang tidak kunjung usai, kemudian diuji keluarganya, diuji istrinya, diuji anaknya yang di pesantren dan sebagainya, diuji ekonominya malah semakin surut, semakin sepi dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, yang kelima ini mengintai-intai hati kita atas anugerahnya Allah, atas kecintaannya terhadap kita dan kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diri kita ini tidak selesai-selesai ujian yang diberikan oleh Allah kok ya masih sergap baca ibadah, ya kan? Ikut majelis taklim, ikut majelis zikir bertahun-tahun nggak kaya-kaya, tapi kok ya masih pancet aja, masih ikut terus setiap malam Jumat ngaji aja terus. Nah, ini ada satu titik mahabbah di dalam kolbu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Kalau tidak ada titik mahabbah, tidak ada gerakan kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, mungkin sudah pada lari.
ya. Yang lari-lari juga banyak, ya. Yang sudah lari juga banyak karena bosen ya. Aku ikut ngaji setiap malam Jumat sudah sekian bulan, sudah sekian tahun kok masih pancet aja musibah-musibah ini, ujian-ujian dalam keluarga ini. Udah baca sholawat tiap hari 3.000 terus ya selama sekian bulan sekian tahun kok gak kaya-kaya. Akhirnya males, akhirnya bosen, nggak mau ngaji, ya. Bahkan nggak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dibandingkan itu ada kawan itu yang nggak pernah sholat, nggak pernah apa, tapi lancar aja ekonominya. Dalam rumah tangga juga nggak ada masalah gitu. Istrinya nurut aja, dikasih uang sedikit ya, nggak dikasih uang ya gitu. Saya yang hari-hari ibadah, hari-hari ngaji, hari-hari wirid, macam-macam ujiannya. Istri dikasih banyak nggak cukup, dikasih sedikit ngomel. Ini Bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebagai tanda bahwa di dalam hati kita ada tetesan-tetesan mahabbah, kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan, berbagai macam masalah-masalah yang telah dituangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita tidak mengurangi kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengurangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga tidak mengurangi aktivitas kita atau rutinitas kita. Setiap malam Jumat, setiap harinya kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah muraqabah mahabbah fid dairatis saniyah, ya. Selalu mengajak hati kita, mata hati kita untuk apa ya bahasanya, merenung lah. Tapi renungan batin, bukan renungan kepala kita atau renungan pikiran kita, bukan. Tapi renungan batin. Hati kita, batin kita ajak merenung tentang ya Allah. Ya juga ya, begitu besarnya Allah memberikan tetesan mahabbah di dalam hati kita, sehingga walaupun toh berbagai macam ujian yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, kok ya kita masih melaksanakan ibadah terus. Enggak bosan-bosannya setiap malam saya juga bangun malam untuk melaksanakan tahajud. Di pagi hari juga tidak pernah ketinggalan saya melaksanakan duha. Setiap 5 waktu rawatibnya, qobliyah ba'diyahnya juga enggak pernah saya tinggalkan. Sholawat yang tadinya 3.000 sekarang malah bisa menjadi 10.000 sehari semalamnya. Nah, rajin ngaji malam Jumat, ya kan, enggak pernah absen, malah ditambah lagi malam Rabu untuk sholawat nariyahnya. Ya. Kok masih seperti itu ya? Nah ini yang harus kita angan-angan, yang harus kita renungkan, tapi renungan dalam hati kita. Mulut kita diem, mata kita melotot, badan kita tenang, anteng, fokus, ya. Bagaikan kucing mengincar mangsanya atau bagaikan kucing mengincar tikus, ya kan? Bapak perhatikan saja, kucing itu kalau melihat mangsanya, melihat tikus yang lewat yang mau dicerka, ya kan, mau diterkam, itu saking fokusnya, itu seluruh tubuh itu tanpa ada yang bergerak, Pak. Matanya aja tidak berkedip, betul nggak, Pak? Biasanya ekornya itu, buntutnya itu kopat kapit biasanya, tapi di depan karena ada mangsa, ya, maka dipelototin terus. Itu namanya muraqabah. Sama dengan Pak Heru, ya. Muraqabah disamakan bagaimana aku bisa muraqabah sebagaimana aku mancing katanya. Ya kan gitu. Lu mancing itu betul-betul diajak muraqabah, Pak. Anteng, diem, tenang, ya. Melihat benangnya itu kira-kira disaut ikan enggak gitu loh. Seolah-olah itu ikan udah mau dekat. Bahkan saking besarnya muraqabah ketika mancing itu umpan yang ada di pancingnya di dalam air itu seolah-olah kelihatan. Betul nggak Pak Heru? Insya Allah, nah gitu loh. Luar biasa Pak. Jadi karena saking kebiasaannya muraqabah, mancing pun sampai bisa dipakai untuk muraqabah. Dan ini Bapak-bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Sebetulnya dalam satu hal apapun itu bisa kita ajak untuk muraqabah, untuk membawa hati kita supaya selalu melihat atas anugerahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah dengan berkah muraqabah, dengan hasil muraqabah
itu akan mampu membawa hati kita usul ataupun ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mampu membawa diri kita untuk usul ilallah, untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah awalnya bertemu dengan anugerah-anugerahnya Allah. Langkah awalnya bertemu dengan nur-nur Allah ataupun fadl-fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dilatih di dalam diri kita, ya. Minimal sehari semalam sekali saja nggak apa-apa lah, ya. Entah di pagi hari atau di siang hari atau di sore hari atau di malam hari, sekali untuk menarik hati kita, ya. Menarik kedalaman hati kita agar mampu bergerak bagaimana betul-betul bisa melihat atas anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil mengurangi, ya, daripada penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita, dengan sifat takabur, dengan sifat ujub, kemudian sum'ah, ghibah, namimah, jahl, bukhl, ya, kemudian lahun, syahwatun dan lain sebagainya. Itu pelan-pelan dikurangi sedikit demi sedikit, tiap hari, dan digerakkan hatinya untuk selalu melihat semua anugerah-anugerah Allah, melihat fadl-fadlnya Allah. Insya Allah cepat atau lambat kita akan bisa menjadikan kita usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan kajian pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya, dan kita bisa mengambil hikmahnya sehingga kita bisa kita laksanakan dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga semakin tambah hari, semakin tambah minggu, semakin tambah bulan, semakin tambah tahun, semakin tambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semakin usul kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.